Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan bercerita mengenai masalah ini. Serang menyerang dengan sihir. Jadi saya tuh udah geram ibaratnya ngadepin orang-orang, para dukun santet, para yang nyuruh-nyuruhnya, semuanya itu udah bikin geram. Makanya ngelihat apa yang terjadi itu, orang gak senang dikit ngirim santet, gak senang lagi ngirim santet, iri, dengki, gak terima, kalah debat aja ngirim. Orang macam apa kayak begitu? Kalau berani ngomong aja baik-baik, gua gak senang sama lu kayak gitu kan. Jangan main serang-serang aja. Jadi kali ini kita mau cerita pengalaman. Dari mana sih bisa tahu si A yang ngirim sihir, si B yang nyantet, si C yang nyuruh. Jadi itu semua ada ilmunya, ada caranya. Ini yang saya pribadi alamin. Waktu itu saya ngamalin dari belajar ilmunya dari Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Beliau orang luar negeri. Kita belajar dari YouTube, kita coba amal-amalin kayak gitu. Karena tanda-tandanya nih banyak gitu, juga dirasa ada di diri saya gitu. Dan kita praktekin lah langsung kayak gitu. Amalannya apa? Sebelum tidur, pertama kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ditambah surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis itu dibaca 3 kali, ditiup ke tangan. Itu tadi semua jadi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca 3 kali. Habis itu ditiup ke telapak tangan. Habis itu diolesin ke seluruh badan, sampai kaki, sampai belakang juga semua. Udah kayak gitu, kita ngamalinnya cuman setelah itu tadi semua dibaca, semua udah ditiup, lanjut kita tidur. Sebelum tidur kita ada tambahan bacaan lagi. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 3 kali. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, setan, jin, iblis, dukun santet, dan juga orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap saya, tolong ya Allah datangkan, seret mereka semuanya ke dalam mimpi saya. Datangkan mereka semuanya ke dalam mimpiku. Terus baca lagi, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Tolong ya Allah berilah kekuatan kepada saya untuk dapat menghancurkan siapapun yang telah berbuat zalim kepada saya. Seret mereka semuanya ke dalam mimpiku ya Allah. Baca lagi, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, setan, jin, iblis, dukun santet, para manusia siapapun yang menyuruhnya yang berbuat zalim terhadap saya, tolong ya Allah datangkan, seret mereka semuanya ke dalam mimpi saya.
Berikan kekuatan kepada saya untuk dapat mengalahkan dan menghancurkan mereka semuanya. Hukum dan azab mereka semuanya dalam kehidupan dunia sesegera mungkin ya Allah. Nah, habis itu kita tidur. Sebelum tidur kita harus semangat. Nanti ketika tidur ada yang datang nih. Pokoknya kalau pengalaman saya dulu pas awal-awal itu ngamalin itu, pertama-tama yang datang setan. Jadi kita baru merem dikit, tiba-tiba ada bayangan setan, entah wujudnya beda-beda lah, macem-macem. Kalau waktu pertama saya ngamalin tuh malam ke-1 nggak ada, malam kedua nggak ada, kalau nggak salah malam ketiga, malam kelima baru itu mulai ketarik amalan dengan amalan bacaan tadi itu ketarik. Jadi tiap malam tuh dibaca terus. Pas malam ke-5 kalau nggak salah atau ke-7 waktu awal-awal itu ketarik pertama setan ngewujud. Terus kita kalau datang setan ya kita tangkap tuh di dalam mimpi. Kita tangkap, baca bismillah, baca Allahu Akbar, pukul. Kalau ada benda-benda pisau apa, pedang, tusuk di dalam mimpi. Itu mau siapapun, mau gambarnya wujudnya hewan, mau setan, mau pocong, mau apa segala macem, kuntilanak, tangkap aja. Itu biasanya sampai 7 lapis. Setelah setan yang pertama kalah, ada lagi, biasanya nanti ditarik setan lagi. Nanti setan lagi, setan lagi, setan lagi. Itu nanti setelah setannya sudah pada kalah, baru Anda bisa menemukan dukun santetnya. Itu kalau udah ketarik dukun santet yang pertama, dia akan wujud. Kalau Anda kenal itu dukun santet, dia pelakunya, ya ketahuan si A wujud. Misalnya Bang Budi, dukun santet terkenal di mana? Di Tangerang misalnya. Kan kita tinggal di Tangerang. Bang Budi dukun santet terkenal di Tangerang. Ya wujud kalau dia pelakunya. Kalau bukan dia, Anda nggak kenal, ya wujud. Orang banyak kalau waktu itu saya ngelihatnya tuh pertama kumpulan ini. Ada wujudnya itu setan yang saya ingat setelah yang rupa-rupa lah, yang ibaratnya ada yang nggak kelihatan. Ada yang istilahnya cuman bebayang-bayang doang, itu yang ditangkap. Tangkap, baca-baca bismillah, Allahu Akbar, kalah udah. Habis itu sampai malam-malam itu yang paling keinget banget waktu itu awal-awal. Wujudnya itu seperti apa yang dijelaskan sama Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Persis kayak gitu dilalah. Itu wujudnya separuh binatang, separuh orang. Jadi binatang seperti kebo atau banteng, tapi mukanya orang. Dia pakai topeng. Itu topengnya kalau nggak salah waktu itu saya ambil, saya balik. Nah tuh si binatang itu muter-muter aja gitu. Nah terus saya diperlihatin juga itu di dalam mimpi banyak ternyata yang nyerang. Jadi dikasih lihat ada sebuah kayak desa, ada rumah. Itu dilihat dari jarak jauh lah, sekitar 150-100 meter itu kelihatan. Artinya banyak, dukun santet ini banyak nih yang kita lawan. Tapi alhamdulillah ya dengan pertolongan Allah hancur dia. Jadi karena saking banyaknya serangan, saya sampai lupa. Seingat saya itu musuh saya yang di Jawa. Jadi itu nyerangnya kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah inget, itu dia nyerang ke orang tua saya. Begitu ditarik, kan udah tuh ya, si setan banteng itu kalah, hancur. Itu nggak wujud kayaknya setannya. Apa dukun santetnya nggak wujud gitu. Nah tuh terus di dalam mimpi itu orangnya ada berita dari di kampung. Kan penjelasan saya Abdul Rauf ini tinggal tunggu kabar berita kalau udah
ketangkep biangnya gitu. Itu kan kalau yang saya rasa sih itu biangnya tuh yang tadi setan banteng kepalanya orang ditutupin topeng kayak gitu. Itu udah kalah alhamdulillah. Itu nggak lama ada berita di Jawa nelpon depan rumah, kebetulan depan rumah orang tua saya di Jawa meledaknya kena petir, dar. Jadi siang bolong ada petir masuk ke rumah, terus nggak lama suaminya sekarat di rumah sakit terus mati. Terus ibu ngomong katanya, Jis, si ada tetangga datang katanya ada yang nyerang katanya. Terus dibalikin, ya siapapun yang nyerang, siapa yang nanem dia bakal menuai gitu, dijawabnya kayak gitu. Terus orangnya pergi katanya. Jadi intinya mah kayak persaingan bengkel gitu, padahal cuman bengkel sepeda doang. Kalau yang di seberang bengkel motor gitu ya, airnya hancur, dia tutup gulung tikar kayak gitu. Nah itu amalan tadi diamalin terus menerus, insya Allah setelah setan-setannya ketarik semua hancur kayak gitu. Ini ada cerita lain lagi nih, ini ketika saya narik lagi, udah masalah itu udah selesai alhamdulillah. Ilalah ada serangan lagi lain, ini mah setelah orang yang itu alhamdulillah udah mati ya. Jadi orang yang tadi tuh ceritanya dukun santetnya mati, insya Allah dia pelakunya lah. Ibaratnya rumahnya kesambar petir, terus ngomong bahwa dia bapaknya ada yang nyantet, ada yang nyerang kayak gitu. Jadi ini cirinya pas kayak gitu. Ini ada lagi cerita yang lain. Ini ada saudara kerjanya nyerang mulu. Tapi iri dengkinya apa aneh. Jadi kita punya motornya diiriin. Mending kalau motornya motor Harley, motor NMAX atau X-Max yang motor-motor tren baru kayak gitu. Nah, dia iri, itu saya tarik lagi tuh mimpi. Sebelum tidur biasa baca doa segala macem. Kita udah kayak, kan kalau udah sering ngamalin begitu tuh kadang-kadang datang sendiri ketarik ada. Pokoknya salah satu ciri-cirinya, nanti ciri-cirinya lebih lengkapnya dibahas di part yang lain ya. Jadi ini salah satunya aja. Jadi ciri-ciri kalau ada yang ngirim itu kita mimpinya serem terus. Mimpinya ketemu setan, pocong, kuntilanak, ada yang nyerang atau ada yang nyuapin. Dikasih makanan tuh banyak, itu hati-hati tuh, biasanya kita disuapin sihir kayak gitu. Itu kalau udah kayak gitu harus dibuang sebenarnya. Jadi buru-buru kalau mimpi makan atau mimpi minum, buru-buru dibuang di kamar mandi kalau udah sadar. Gimana cara buangnya? Kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nih. Habis itu disedot. Cu. Tuh baca terus. Habis itu baca sampai 3 kali. Nanti akan ada reaksi. Pokoknya sampai keluar. Kadang ada rasa pahit, muntah sampai pahit atau kuning keluar. Tapi itu bukan muntah karena sakit. Kalau muntah karena sakit kan lain, keluarnya banyak kayak gitu. Kalau ini yang keluar sedikit kayak gitu, tapi cairannya lain kayak gitu warnanya. Nanti sahabat silakan coba sendiri. Ada lagi ininya sampai ini ya, masuk di mulut ya. Kalau ini dipraktekin kayak gitu. Ini enggak saya masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'um fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim. Sampai 3 kali. Ini diisap. Cuh kayak gitu. Itu nanti reaksi juga biasanya begitu. Tadi lanjut ke cerita yang tadi, yang saudara tarik tuh, muncul dia
munculnya, salah satu yang pernah munculnya itu pernah motor saya di dalam mimpi lagi di standar 2 dibabat pakai apa namanya kayak golok gitu, kayak benda tajam dihancurin trak begitu. Sama ini pelakunya wujud saudara saya sendiri. Terus ada lagi mimpi lagi apa namanya, dia sama temennya, ini nggak saya sebut ya namanya, tapi ini demi Allah wujud bener. Salah satu dukunnya tuh temen dia, saya pun kenal sama dukunnya. Dia bawa baloknya isinya paku, banyak pakunya. Terus dia mau ngebalok saya gitu di dalam mimpi nih, udah ketarik gitu, mau dibalok ke saya tangkap begini, terus saya buang baloknya kayak gitu. Nah terus juga dikasih lihat tuh pas dia sama teman saya itu sama saudaranya yang satu dukun santetnya itu dikasih wujud ular banyak. Ada ular weling, ular yang hitam, ada ininya ya garis-garis kuning kayak gitu, itu banyak. Itu saya salahnya tuh waktu itu wujud di dalam mimpi, saya langkah-langkahin doang. Harusnya itu diinjek-injek semua, dimatiin itu semuanya. Jadi kalau nanti ada wujud ular apa segala macam di dalam mimpi, itu kalau bisa kita konsentrasi, ada senjata golok atau apapun, kita bunuh, kita habisin semuanya itu. Itu nanti dia hancur mati. Kayak gitu. Ini masih nyambung ke yang saudara saya tadi ya. Ternyata udah dia kena, berbalik ke dia. Ini real. Dia di sono ya sakit, hampir tabrakan kayak gitu. Ya karena memang kita ambisinya sesuai apa namanya yang disuruh sama Syekh Abdul Raub ya dilawan kayak gitu. Kalau enggak ya kita kalah. Makanya orang-orang beriman tuh sebenarnya kuat kalau dia melawan. Karena wakul ja'al haqqo azhaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang, yang batil pasti akan lenyap, hancur kayak gitu. Terus lanjut, ini masih saudara saya ini ngirim lagi itu ketarik dalam mimpi, ngejar-ngejar saya sampai hujan deras. Terus saya bilang dia bawa celurit tuh di dalam mimpi. Itu kalau udah bawa celurit tujuannya udah mau matiin kita, itu udah kurang ajar. Itu kita kalau bisa mintanya sama yang kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dimatiin aja udah. Makanya kalau bisa celuritnya diambil. Kalau kita ambisi bisa berhasil ambil, kita bacok di dalam mimpi itu, dia bakal mati insya Allah itu. Soalnya di cerita Syekh Abdul Raub apa pengalaman dari orang-orang yang ngamalin tuh mati rata-rata. Kalau udah kita ambil, kita bacok di dalam mimpi, dia bakalan mati, berbalik semua sihir santetnya kayak gitu. Lagi-lagi sebenarnya kita mah nggak bisa apa-apa, itu yang membunuh ya Allah pada dasarnya. Allah yang menghukum, menghancurkan, memberi kekuatan kepada kita untuk dapat mengalahkan, menghancurkan mereka semuanya, jin, setan, dukun santet semuanya kayak gitu. Itu tadi dia bobot celurit, saya udah lari ngindar-ngindar tuh di dalam mimpi. Begitu ada truk saya naik, dia masih ngejar-ngejar juga, celuritnya mau dibacokin ke saya gitu. Akhirnya karena kita udah capek tuh, diuber-uber terus sampai mas neduh-neduh juga di gubuk tuh di dalam mimpi kayak gitu. Dia masih bawa celurit ini. Akhirnya kita udah naik truk BM gitu, truk kontainer di dalam mimpi. Dia masih ngejar-ngejar juga. Akhirnya karena dia nggak berhenti, udah istilahnya kita udah kedesek ya. Itu saya di dalam mimpi kan kadang apa yang kita nggak bisa perbuat,
bisa kayak gitu. Dan di dunia nyata pun sebenarnya bisa kayak gitu. Ini di dalam mimpi saya nggunain salah satu ilmunya Guntur Sakti. Itu yang kalau di film Angling Dharma cari aja, dicek ilmu Guntur Sakti itu manggil hujan. Nah itu manggil hujan. Di dalam mimpi kita panggil hujan. Alhamdulillah dia kalah. Dan real detik itu juga besoknya saya bangun kan otomatis. Capek tuh bangun kalau habis tarung begitu. Mau ngadepin setannya, mau ngadepin dukun santetnya. Atau pelakunya, biangnya yang nyuruh dukun santetnya. Itu capek kita ngap. Ngos-ngosan. Badan semua capek biasanya begitu. Ya kayak kita habis berantem beneran aja. Kayak gitu. Sama aja capek. Itu hari hanya buka WhatsApp. Kita lihat. Buset. Ini orang statusnya mobilnya kebanjiran. Itu bukan kebetulan bro. Itu semua pasti dari mimpi. Allah turunkan azab, dilala hujan banjir, itu sampai banjir bandang, mobil dia aja nggak bisa lewat tuh, airnya saking derasnya itu hari hanya langsung. Ini wallahi ini saya nggak bohong, itu di dalam mimpinya. Misalnya mimpinya malam ini, itu besok paginya saya ngeliat status dia, karena kan saya udah tahu, udah dikasih tahu sama yang kuasa pelakunya dia. Karena dari mana saya tahu pelakunya dia itu udah wujud muncul di dalam mimpi, itu udah lebih dari 3 kali, udah sering kayak gitu. Jadi artinya nyantet, nyihir, tobat, kalah dia, ngirim lagi, kita lawan lagi, ngirim lagi. Ini berarti orang begini udah bandel gitu. Kalau dihitung-hitung ada kurang lebih mungkin lebih dari 5 kali, 7 kali kayak gitu. Nah terus ini masih cerita lanjutannya nih. Ini masih orang yang sama. Kenapa saya cerita lanjut terus menerus kayak gini? Ini pengalaman saya ngadepin satu musuh. Satu. Jadi kalau kita ada satu orang musuh dukun santet ataupun orang yang udah iri dengki, yang berniat bertujuan untuk membunuh, menghancurkan kita, itu dia nggak cuma 1, 2 kali, 3 kali nyerang biasanya, berdasarkan pengalaman saya kayak gitu. Jadi makanya kita harus siap siaga terus, bahkan berazam meningkatkan ilmu kita sampai di atas lagi. Itu dia harus dihancurin. Jadi bener-bener dia mati atau dia bertobat atau Allah memberikan keputusan yang lain, apakah dia hancur lebur hidupnya kayak gitu. Jadi dia kan irinya ke motor saya Ereking, padahal itu pun punya orang tua, bukan dari saya beli gitu. Dia ngirim motor Ereking, akhirnya dia punya motor Ereking dijual, hidupnya hancur, pernah tabrakan, sakit parah, kerja dikeluarin. Terus itu berlangsung terus-terusan kayak gitu. Dan terakhir apa yang menjadi mimpi saya itu selama ini ternyata kebukti juga di dunia nyata. Ketika saya pulang kampung, saya kan tidur di rumah saudara saya. Itu saya megang tasbih. Padahal itu tasbih untuk jikiran kesembuhan mata, bukan jimat, bukan buat ngancurin sihir santet yang bukannya begitu. Itu tujuannya cuma untuk ngobatin mata. Jadi 1000 dibaca kayak gitu. Pas saya tiduran itu sebenarnya belum tidur, ditaruhlah si tasbih. Habis itu dia datang, dia ngomong, saya pura-pura merem aja. Pantesan ora mempan nganggoni jimat, nganggoni. Jadi kalau bahasa Jawa itu kan tadi ya, bahasa Indonesia itu pantesan nggak mempan, nggak bisa diserang gitu, disihir disantet nggak bisa kayak gitu. Dikiranya saya itu tasbih itu dianggap jimat, padahal itu nggak ada hubungannya kayak gitu. Oh dari situ
bahwa apa yang dikabarkan oleh Allah melalui mimpi itu ternyata benar, bahwa dia pelakunya gitu. Ya jadi karena dia cuman nyerang-nyerang, bukan cuma sih ini perbuatan yang kurang ajar. Dia nyerang-nyerang di dunia gaib lah istilahnya ya, nyerang sihir, santet kayak gitu istilahnya. Itu kan barang nggak wujud, nggak kelihatan kayak gitu. Ya udah, kita di dunia nyata ya biasa aja gitu. Biasa aja ibaratnya, ya kita cukup tahu. Tapi pernah waktu itu saya apa namanya, kasih peringatan langsung. Jadi waktu itu ceritanya ada kabar orang tua sakit, terus kita langsung sepaneng, nih jangan-jangan pelakunya dia. Langsung lah kita ambil foto orang tua, kita baca-bacain, kita tes gitu, kita obatin kalau memang ada sihir santetnya, semuanya keluarkan ya. Itu langsung reaksi ke badan kita, ibaratnya langsung kitanya muntah-muntah segala macem. Udah kita langsung sepaneng aja, nih si kampret nih pasti saudara saya yang itu yang nyerang. Kita langsung telepon, WA dulu, saya suruh bertobat, saya suruh nggak usah berhenti ngirim sihir santet. Terus yang ada banyak lah, itu yang salah satunya lagi, saya suruh berhenti, kalau nggak mau berhenti kamu bakalan mati kalau ngirim lagi gitu, karena kita udah saking emosinya kayak gitu. Terus dia nggak ngaku, katanya nggak ngaku gitu. Ya udah, nggak ada urusan lah, yang penting kita udah ngasih peringatan kan ya, ibaratnya. Ya udah, kita matiin tuh. Habis WA itu kita telepon, kamu cabut nggak sihir sama santetnya, jangan sampai kamu bakalan mati. Ibarat kita udah emosi, kita telepon, kita ngomong begitu di WA, habis itu kita matiin lagi kayak gitu. Jadi udah nulis ketikan di WA, kita telepon juga kayak gitu. Ini sama saudara yang sama kayak gitu. Kita udah sampai sepaneng pikirannya, mau kita bawain pedang, mau kita sabet aja di dunia nyatanya gitu. Cuman kan kita masih mikir gitu. Kita kadang ngobrol juga sama orang-orang yang lebih tua, ini orang begini harusnya diapain kayak gitu. Jadi kalau main kayak gitu kita dari belakang juga sama, ibaratnya minta hukuman azab kepada Allah tuh langsung aja kayak gitu. Itu langsung kita kadang kita kerjain, langsung tahajud minta dia hancur, dihukum, diazab sesegera mungkin. Ya itu alhamdulillah langsung cash cepet, itu biasanya kayak begitu. Kenapa sebagian orang kadang ada bilang, wah kalau kayak gitu sama aja. Ya nggak begitu, itu kan pendapat orang lain. Kalau saya kadang ngikutin perintah Allah yang lain masih. Perangilah orang-orang musyrik itu sebagaimana mereka memerangimu. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi itu cerita singkat amalan-amalan untuk mengetahui dan menghancurkan sekaligus mengalahkan para dukun santet, setan, jin dengan cara melalui mimpi kayak gitu, ditarik, nanti kita lawan, kita hancur-hancurin kayak gitu, biar semuanya berbalik, dihukum, dihancurin semuanya tuh musuh-musuh kita. Terus juga itu sedikit cerita saya, nanti kita bakal cerita lagi pengalaman ngelawan dukun santet yang pada nyerang lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga komen. Yang punya pengalaman boleh ditulis di komentar kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.